perempuan itu lebih suka dimengerti dibanding mengerti. Kalau lu selingkuh, gue juga selingkuh. Karena kan Indonesia tuh benar-benar krisis fatherless. Yes, bener banget. Ya nggak? Tapi entah kenapa perempuan tuh kuat banget. Kuat banget. Rehabilitasi yang sebenar-benarnya itu yang bisa mengubah cara pikir mereka terhadap perempuan. Perempuan lebih banyak jadi korban dibanding laki-laki. One mau speak up, nanti dibungkam lagi sama sekitar. Lingkungan. Yes. We get it, girl. We get it. Big dreams, big world. Say what you want. We get it, girl. We get it, girl. Kadang perempuan itu berpikir aku akan menjadi cerminmu. Ngerti nggak? Kamu apresiasi, aku apresiasi. Kamu tidak apresiasi, aku tidak apresiasi. Bahkan mungkin di luar sana ada perempuan yang bilang kalau lu selingkuh, gue juga selingkuh. Aja gue di rumah aja. Ada yang bilang seperti itu. Dan dibalik lagi, mungkin bukan tidak mengapresiasi pasangannya. Cuman mungkin caranya yang berbeda. Perempuan itu kadang keluh untuk bilang kamu ganteng banget sih. Kamu nih kaya banget nih, kamu baik banget act of service. Iya, kan mungkin dengan juga. cara lain, contohnya dimasakin. Itu adalah bentuk sebuah apresiasi. Iya, itu juga bentuk. Ya kan? Iya, tapi laki-lakinya nggak pernah nilai aja. Oh iya, betul. Iya, gue baru nggak loh kalau Iya misalnya dong. gue mikir bentuk lagi, kasih sayang. apresiasi gak harus dari kata-kata. Iya. Kan itu balik lagi. Love language, love language. Iya. Kalian gimana love language? Baru Tiga lawan tahu. satu. Makanya gak ngerasa mungkin. Harus sama-sama tahu dulu kalau nggak capek. Iya, baru Gitu. lu harus Paham. ngulik love language, baru lu mengerti apresiasi. Oh gitu deh kalian caranya. gimana. Gitu. Jadi bukan berarti gue nggak pernah dipujinya dalam hal yang lain mungkin Iya. dengan cara memasak, entah kasih sayang, merawat anak kalian aja itu adalah bentuk apresiasi Apresiasi dari juga, seorang benar. wanita. Gitu loh. Mana argumen? Mana argumennya? Ada nggak? Apalagi mau lawan. Coba pertanyaannya lagi nggak? Kan perempuan tuh biasanya suka pengen dipahami. Sedangkan cowok tuh udah coba berbagai cara buat memahami ceweknya. Tapi ceweknya pun kadang nggak memahami dirinya sendiri. Ini realita hidupnya dia kan. Dari tadi. Ini curhat. Si curhatnya ini Ipin. Ya enggak. Nah, gimana? Tidak mengerti dirinya sendiri. Iya, Terserah, kurang-kurang bisa memahami dirinya sendiri gitu. terserah mau kenapa terserah. Beneran terserah. Tapi jujur gue malu. Ya terserah. Gue kesel kadang-kadang. Maaf. Aduh, gua Kok gue memihak dia ya? Aduh gue mau. Enggak. Mungkin bukan memahami dirinya sendiri, kamu yang belum paham. Perempuannya. Ada perempuan yang nggak mau ditanya tapi dia pengen ada act of service-nya. Ada perempuan, iya kan? Maksudnya gini, ada perempuan tuh suka dengan surprise, kejutan, ya kan? Tanpa diminta, Perempuan bener. tuh kadang nggak usah diminta aja udah dilakuin, iya dong. Misalnya contoh kamu mau ulang tahun, iya dong. Perempuan udah akan siapin itu semua, entah dari balon-balon kecilnya, ya kan? Bantuin dong. tadi Ini kita perempuan dong, ini perempuan. Iya, karena gua lagi Bantuin ini. Sampai gerah banget nih. gue lagi mikir jawaban nextnya Abiska, karena kalau dari gue sendiri, gue kayak aku sadar Kak kalau aku tuh sering mengerti, tapi makanya kayak aduh, gue kalau menjawab untuk perempuan lain, gue tuh gue sendiri pun kadang kayak ya aduh nggak tahu kayak gitu-gitu. Girly things ya. Ya itu dia. Bukan nggak bisa mengerti, tapi ya perempuan itu lebih suka dimengerti dibanding mengerti. Itu sih. Sebenarnya kita tuh mengerti. Tapi di sisi lain mereka mengerti keadaan. Contoh dia harus pakai contoh. Nggak maksa. Nggak maksa sih, benar. Misalkan kamu bilang mau makan aja, bilang terserah. Ya pengen lihat kemampuan kamu aja. Kira-kira Iya, kita itu udah testing seberapa ya. cocok Iya. gitu Kalau loh. misalnya lu sesimpel makan dan kita bilang terserah tapi lu nggak ngerti isi hati, kan chemistry-nya kurang. Dan laki-laki itu adalah pemimpin katanya kan begitu ya, Iya. ibu-ibu semua di sini. Jadi laki-laki yang menentukan maunya apa. Betul. Kalau perempuan yang nggak mau, coba dong ulik lagi. Iya. Bukan kalian dukun, bukan. Iya, bukan. Gak usah baca-baca pikiran, enggak. Maksudnya kan kita ngetes aja. Dan itu cuma hanya ingin dimanja. Mungkin kamu, mungkin nih laki-lakinya sibuk banget kali. Iya kali, kalau misalnya Iya, dia sampai nggak sibuk, mengerti. mungkin itu Tahu gapnya ya jadi kesukaannya ada. bagaimana. Iya. Bisa dipahami kali ya. Di sini Aduh, coba kasihan. laki-lakinya udah coba ngulik belum? Aduh, gue kasihan gue kuat. Antum udah coba belum? Gitu, udah kejawab belum nih? Gue sampai keringetan menjawab gimana biar nggak salah nih. Iya. Ini pertanyaannya sampai buat menggepuk. Iya, Bukan double standar ya, maksudnya kayak
perempuan itu diwajibkan untuk double standar. Cuman ini kan girly things yang Yes. dimana kita mau dimengerti. Iya, itu Tapi menurut kita bisa mengerti. Iya. Naluri Jadi perempuan itu- juga sih menurut iya, gue itu dimengerti. Apa I don't know kayak Apa-apa? Wah, ada iklan yang lewat Maaf, lagi. maaf. Iya, iya. Jadi apa sih yang kayak udah dari secara biologis tuh perempuan udah emang ada manja-manja itu pasti Iya, ada sedikit. secara hormonal. Tapi kadang Hormonal, laki-laki iya, tuh hormonal. nggak ngerti ya, perempuan tuh ada empat fase Siklus ya? hormon. Iya. Dalam sebulan. Sebelum kan, menstruasi ada ovulasi. Iya kan, apa Iya. gue catet nih, takut gue lupa. Iya, ovulasi. Iya kan? Bentar. Ovulasi, premenstruasi, Nih, dan, biar ini. nih ya, folikuler, ovulasi, luteal dan juga menstruasi. Itu ada 4. Makanya ada orang yang ngomong satu ya, perempuan itu dalam satu hari menghabiskan 2000 kata. Kalau nggak dipusing sendiri. Benar. Iya dong. Iya benar banget sih. Terus hal-hal kecilnya, perempuan itu dalam seminggu katanya harus belanja ya kalau. Iya. Ya kan katanya Itu supaya katanya. mental health-nya terjaga. Katanya kalau misalnya yang didengar-dengar Cari ya pembenar. Benar ya? ini Aku nggak tahu ini apa. ini mah research Wih. Sil, ini mah research Di mana, benar. di mana? Iya. Coba di IG ada. Enggak, tapi benar Iyain, ada nggak research. iyain. Di Google juga ada. Itu di mana katanya belanja bisa buat perempuan ini Happy. Jadi happy-nya nambah. Jadi kalau laki-laki mau ngertiin perempuan itu. Yang happy-nya perempuan, yang pusingnya laki. Enggak, ini ada riset membuktikan, nanti aku kasih artikelnya di atas Nah, bahwa tapi ketika Intinya uang. perempuan happy itu kebawa ke laki-laki. tuh Itu makanya kalau misalnya nih, tahu nggak perempuan tuh kalau bete, laki-lakinya juga Bete. pasti di dalam sehari-harinya pasti ada kena apa namanya? Terjangan energinya, hidup, iya. Terjangan hidup pasti ada. Makanya nurus. Nggak bercanda itu teman-teman ya. katanya inilah sifat asli perempuan. Iya, bercanda. Enggak, Perempuan tuh juga enggak. bisa bercanda teman-teman, nggak cuma mongol yang bisa bercanda. Tapi sekte nggak sih? Sekte. Oh bukan, ini juga komedian tahu. Ih, kalian kurang aja. Bukan, tapi dia kan suka bicara tentang ini. Iya, tapi ngomongin dia. Tuh lihat, perempuan tuh suka loncat-loncat otaknya. Iya. Nggak bisa kita dikasih apel bisa. Mana-mana otak. Lanjut, ada lagi nggak Ada lagi. pertanyaan? Jadi udah sampai situ udah mengerti belum bahwa perempuan Iya. itu ya Nah, udah bisa menerima di mana kenyataan perempuan itu memang ada itu apa namanya? Low A. pokoknya perempuan itu bisa dimengerti juga. Dan tapi kalian harus ngerti, kita dimengerti, tapi kita gak tanpa dikasih tahu kita mengerti. Itu Iya aja. lagi, iya lagi. Sebenarnya itu aja. Simpelnya gitu jawabannya. Kalau misalnya kenapa sih sobat ngertiin perempuan? Karena kalau kita pasti bisa ngertiin lo. Laki tuh bisa kita ngertiin. Lu nggak usah ngomong. Misalnya nih, lo banyak pikiran. Lo Lebih istri lo peka lah ya. pasti peka. Istri lo pasti peka atau pasangan lo pasti peka. Empatinya Enough belum tinggi. gajian nih untuk gitu ya. iya pasti dia pasti karena kayak dia ngira-ngira, tapi perkiraan perempuan tuh I can say 60%, jadi lebih dari 50% itu pasti benar. Kayak dia lagi Female sedih karena intuition ini. ya. Intuition. Jangan kan gitu, perempuan aja bisa hanya dari mata berbicara. Contoh, lakinya nih mau minta Ansa ada anaknya jatuh gitu, terus lakinya diem aja pasti gini dong. Iya kan? Nah, itulah Mata bicara power. itu. Laki nggak ngerti kode. Iya. Jangan kayak gitu, sebelum nikah orang nih kayak kita nih ada orang yang lucu gitu ya, pasti gini. Iya, Nah, gini, iya, iya. kita ada gini. Kita gini aja udah ngerti, Mak. Iya. Ngerti kenapa gitu ya, keren ya. Dia pakai Keren. mata, makanya maksudnya kalau soal pengertian, kita tuh bukan berarti kita perlu di ngertiin, tapi kita tuh kebanyakan dari perempuan dengan intuisinya tuh kita mengerti laki-laki, dan kita tanpa dikasih tahu kita mengerti. Tapi kalau laki-laki kita juga pengen dong nih ngertiin. Kulik aja Mau kita, dong. pasti kita akan bantu kalian untuk Mengerti apa yang kita dingertiin, mau. iya. Kulik aja, tapi lu tanya-tanya, lu jangan diam, lu jangan Komunikasi sih yang penting ya. Komunikasi. Sebenarnya lebih ke hubungan itu harus ada ngobrolnya. Yes, benar Kadang banget. mungkin ya, Wajib. mungkin laki-laki itu kan terlalu sibuk bekerja. Aku tidak memungkiri bahwa laki-laki itu capek, Bener, ngerti pasti. capek itu pasti. Setiap manusia itu kalau bisa kaya tanpa harus bekerja, aku pun mau. Siapa sih Iya yang kan? mau ya, Say? Cuma kadang kan pulang langsung handphone ya, kalau nggak salah Mas, bener nggak? Udah bener nggak lo? Yang diambil apa? Handphone. Tapi Handphone. ditanya nggak perempuannya? Gimana Mana Mam hari ini? hari ini? Sudahkah kamu makan, mandi, beberes dengan yang capek nggak today? Ya nggak? Kadang perempuan di rumah aja itu ada capeknya dari otak. Bener. Ya Itu malah kadang lebih burn capek. out. Iya kan? Tidur aja capek. Itu aku.
Aku capek tidur tuh kayak kiri kanan kiri kanan kan. Gue tadi nyenyak banget. Makanya iya, lu tidur Si tadi makanya bingung. capean. Posisi maksudnya posisi tidur kiri Oh, aku iya, kanan. iya, Bingung ya, bener. kecengklak, salah bantal, salah keluarga bantal kan. Jadi kayak Sama gitu. Ada nggak pertanyaan lagi? Nah, Udah ya, udah kejawab Oke. ya Pak ya. Udah, Wah. Pin. berarti ini kita masuk ke segmen terakhir. Tadadadadad, tadadadadang. Nah, segmen terakhir itu di mana kita ngomongin the reality of being a woman yang limited. Jadi kita dengan batasan-batasan itu di tengah tuntutan itu semua Oke. dan juga yang terjadi yang kayak dengan double standard dan dengan kita ya kita bersyukur juga ya sebagai perempuan sekarang di zaman yang sekarang ini kita udah bisa nggak ada Bersuara. lagi kita udah bisa bersuara secara dalam pekerjaan juga kita sudah bisa banyak seperti laki-laki gitu, jadi tidak ada standar-standar lagi seperti dahulu, cuma soal kenyamanan Oke. dalam semuanya ini di tengah tuntutan dan limit itu Ada ruang aman gak sih buat kita iya, gitu? Yes. gitu. Ada ruang aman nggak ya untuk atau kita ada nggak sih perasaan di mana kita tuh sudah ngerasa aman Oke. terhadap itu tuh? Aku punya cerita ini bikin aku sedih. Tolong ada air mata diedit. Karena aku tidak bisa nangis. Dibilang ruang aman adalah harusnya pulang ke rumah. Ini kita nggak bahas tentang rumah adalah di mana tempat kita tinggal, aman, ada Seharusnya. keluarga. Heeh. Cuman mungkin ini relate juga bagi setiap perempuan. Ada beberapa lah, nggak setiap, beberapa perempuan yang fatherless. Di mana dia pengen pulang tapi dia nggak bisa pulang. Dia nggak pernah punya ruang. Sosok. Yes, ruang Di aman, rumah. ruang nyaman. Bahkan balik lagi, dia akan overthinking bokap gue kayak gini. Karena kan Indonesia tuh benar-benar krisis Fatherless, fatherless. yes, bener banget. Iya nggak? Entah itu broken home, entah itu anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena memang maut yang memisahkan dan tidak ada sosok pengganti itu. Jadi menurut aku ruang aman untuk perempuan adalah diri dia sendiri. Karena mau mengharap siapa? Selain Tuhan ya tentunya. Cuma Yes. maksud aku kadang tuh kita diberi ujian yang bertubi-tubi tapi entah kenapa perempuan tuh kuat banget. Kuat banget. Setuju lagi? Ya kan? Setuju. Kayak oke gue sedih bentar gue makan dulu sambil nangis, bentar gue mandi dulu sambil nangis, ya kan di shower, habis itu Tapi bisa. dengerin lagu, habis itu ya udah gue fight. Ayo mau yang Iya. mana lagi nih Kerja cobain. lagi, itu lagi, itu bisa. Bener. Ya nggak? Tapi ruang aman bagi perempuan menurutku diri dia sendiri. No matter what, dia harus berdiri di kakinya dia sendiri gitu. Gue tuh kalau ngomongin ini sebenarnya gue lumayan sedih juga, dimana ini gue agak ngomongin kasus yang udah ini sebenarnya Yang udah baru. lumayan lama lah, iya tahun ini cuma udah Oke. beberapa Apa bulan tuh? lalu lah yang FAUI. Oh, Nah. iya Oh lagi. iya ya, Iya gue lagi, tahu, iya gue tahu. lagi. Itu dimana gue tuh viral. ngerasa kita tuh jadi perempuan tuh most of us as gue nggak bilang ada beberapa perempuan juga yang dia belum bisa menghargai diri, oke, itu mungkin dengan traumanya dengan apa, tapi banyak juga perempuan yang mereka menjaga diri mereka tuh dengan sangat amat indah, Udah, dengan iya, iya. sangat amat apa ya, kayak Protektif they want- Sudah banget iya, ya. they maksimal lah want to, mereka ya. have this holy body kayak sampai to their marriage aja gitu, Iya, tapi banyak juga case-case di mana tuh masih ada kekerasan seksual yang terjadi, pemerkosaan yang sebenarnya gue tuh bener-bener sedih banget karena kita tuh sebagai perempuan tuh kita tuh kita cari tempat aman Amannya tuh di mana lagi di sih? mana? Di Udah mana-mana. di diri kita, tapi Yes, kalau diri yes, kita juga dihancurkan di Di mana lagi? Sumpah gini ya, aku selalu bilang pelecehan itu di mana-mana. Di mana-mana aku sampai Fakultas UI skeptis, itu bener hukum lagi. ya. Mereka tahu hukum tapi Iya lagi. melakukan pelanggaran. Pelanggaran hukum Dan itu sendiri. sudah ada harusnya undang-undang kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2002 yang di mana tindakan pelecehan verbal itu harusnya masuk pidana. Penjara. Tapi aku juga nggak ngerti ya, kenapa sampai detik ini hanya ya mungkin Cuma sampai di dan itu aja. kasusnya tidak berjalan. Aku tidak tahu bahwa Indonesia itu rata-rata orangnya pelupa atau terlalu banyak kasus yang datang. Cuma Jadi- inilah yang terjadi di Indonesia. Iya, ya, kebanyakan news di Indonesia itu come and go, tapi in split second cuma Yes. 1 hari 2 hari Ada terus kasus baru. Iya, sedangkan seviralnya aja ya. kalian kalau sadar ya sebenarnya untuk kekerasan seksual
itu tuh sebenarnya tidak boleh cuma sampai mereka kena konsekuensi. Even di penjara tuh nggak boleh loh Kak. Sebenarnya maksudnya gini, di penjara doang tuh sebenarnya menurut aku nggak boleh gitu doang. Karena Belum tentu mereka mikir. betul, iya. kecenderungan di mana adanya perilaku seperti itu bisa Terus siklus gitu berulang. Yes. Jadi ketika mereka di penjara belum tentu mereka tuh sebenarnya sadar kesalahan mereka bisa dengan bebas melakukan itu lagi, mau itu ke keluarga, ke Yes. teman dekat. Dan itu tuh sebenarnya makanya sebaiknya ketika ada orang-orang yang melakukan KS dan walaupun mereka di penjara, apapun konsekuensi yang mereka terima, itu yang paling penting adalah rehabilitation. Itu sebenarnya Untuk paling mereka mikir ya. karena rehabilitasi yang sebenar-benarnya itu yang bisa mengubah cara pikir mereka terhadap perempuan. Jadi mereka tuh menghormati perempuan. Betul. Karena kalau mereka cuma sama aja kayak kalau misalnya anak kita bandel cuma dibilang no. Ya nggak Tentu ngerti kenapa nono. Iya, mood cewek gitu ya. Tadi ketawa-tawa, tiba-tiba drop. Abis ketawa lagi. Ini tuh udah banyak banget. Naik turun, roller coaster ini. Marah-marah. Karena gue jadi ngerasa tuh kayak sebenarnya hal-hal seperti itu kayak misalnya nih anak dibilang nono kan sama kayak misalnya kalau bukan laki ya tapi kayak ada case dimana kalau misalnya dia cuma di penjara tapi makanya di penjara kan banyak ada rehab juga kan. Yes. Kalau misalnya dia ada pembunuhan dia terus di rehab tentang bagaimana manusia itu supaya dia nggak ngebunuh lagi. Iya. Nah itu sebenarnya harus kita cross check di mana ketika dia di penjara itu tuh harus ini Kak Iya. dia Benar-benar udah mikir lah. direhab juga terhadap pikiran dia wanita tuh harus Edukasi dihargai. ya, walaupun Yes. dia tetap ya itu dia diberikan dengan ganjarannya tetap harus ada yang dia perbuat. Karena menurut aku nih ya, ini menurut aku tuh bingung deh di kita korban masa kagak di blur mukanya, itu Itu juga tapi aneh, itu pelaku juga di aneh. blur. Di mana-mana. Iya kan, juga aneh itu banget. kayak maksud aku oke, aku mengerti akan hak asasi manusia, tapi hak kita sebagai korban, perempuan oh yang iya. dilecehkan dan juga korban, gimana kabarnya? Lihat anak Udah kita kecil, tau gak korban. sih yang ada di beberapa podcast, itu lah. dilakukan oleh ayahnya Oh iya. sendiri, tapi mukanya tuh anak kecil, Di gitu. ngerti gak? Terus bagaimana dengan kami, ya para perempuan, bagaimana dengan perempuan yang dijadikan korban, perasaannya, traumanya sampai apa? Coba kalian bayangin. Oke, pelaku dikenain skors ya, misalnya UI gitu ya. Atau di DO. Oke, selesai gak? Dia bisa cari kuliah lagi gak? Itu makanya. Tapi perempuannya, traumanya sampai kapan? Oh iya yang kemarin kena ini sama Dan mukanya udah ada yang Udah di tahu mana-mana. videonya sampai pingsan-pingsan. Itu mukanya Dia nggak terpampang habis lebar pikir. loh. Oh ini perempuan yang berisik banget ya, yang terlalu vokal ya. Jangan deh ke dia, yang ada jadi bahan cengan lagi, sara lagi, tembus deh, obrolan lagi. Itu pada akhirnya yang ngebuat perempuan tuh suka lebih baik diam. Yes. Iya, Itu- jadi takut itu yang jadi- bersuara ya. Sedih sebenarnya karena ketika perempuan mau speak up nanti dibungkam lagi sama sekitar. Lingkungan. Yes, ngerti Itu lagi, makanya aku banyak banget dan aku berharap di podcast di podcast We Get It Girl ini kita perempuan-perempuan yang menonton juga sadar di mana guys, you don't need to be afraid. You don't need to feel kayak you guys are gak punya, you don't have value gitu. Guys, you are valuable dan always gonna be valuable. Dan kalian itu jangan, gak apa-apa. Apapun perjalanan hidup kalian, gak apa-apa. Tapi kalian punya masa depan. Betul. Kalian tetap masih punya future. Kalian masih punya, menurut gue bahkan future kalian tuh jauh lebih akan indah dengan apa yang kalian alamin. Karena kalian jadi pribadi yang lebih kuat. Kalian jadi pribadi yang lebih semangat. Kalian gak bisa lagi dipatahin sama orang-orang yang lemes lah mulutnya, yang ngata-ngatain kalian, yang judge kalian. Guys, come on, kita gak perlu lagi dengerin mereka karena kita udah melalui itu, kita udah lewatin We've itu. been there ya. Ya, we've been there. Yang artinya sekarang lu gak ada lagi artinya ke gue karena gue udah lebih kuat, gue lebih semangat dan gue bisa hidup melewati itu trauma. Artinya kan kalau kita udah heal tuh dengan trauma yang seberat itu yang membuat kita makin kuat. Iya. Makanya selalu semangat, jangan biarin trauma itu terus ada di hati kita. I know it hurts so bad. Dan ya tapi you're gonna be fine lah akhirnya. iya pada akhirnya I know it harsh. Kalau kayak sebenarnya itu kayak agak harsh untuk ngomong kayak kita harus nge-heal diri kita sendiri.
tapi the fact dimana kita kalau nggak punya siapa-siapa itu pada akhirnya kan kita cuma punya diri kita sendiri dan Tuhan ya. Dan dimana ya itu kita harus semangatin diri kita juga ya banyak I know. Maksudnya berdoa betul, juga betul. yang akhirnya itu harus kuat lah karena sebagai perempuan ya we need to be strong guys. sebenarnya ya menurut aku lagi ya balik lagi secara simpelnya adalah perempuan harus tahu apa yang mau dia lakuin. Karena di Benar. dunia yang keras bagi perempuan, nggak cuma di Indonesia kok. Mau di seluruh dunia pun wanita dituntut untuk menjadi sempurna. Yes. Wanita harus tahu apa yang harusnya mereka lakukan karena ini balik lagi ya, karena posisi mereka selalu ada di ujung tanduk. Which is perempuan itu akan selalu misalnya dia ngepost foto aja di sosial media, tiba-tiba diganti AI, tiba-tiba dijadikan Dia lagi. porn sex, Iya. dijadikan bahan objek lagi. Jadi bener kan? Jadi perempuan itu harus kuat dengan apapun cobaan dan masalah yang ada. Karena nggak jarang ya, bukan nggak ada, jarang laki-laki yang dijadikan bahan objektivitas. Iya lagi. Nggak, Itu coba masih deh lu jadi paling pertanyaan ngeliat gue. laki-laki nge-gym nih, ya kan? Badannya bagus banget. Tapi ya udah. Sebatas itu Iya. bukan jadi bahan Kita nggak pernah seksual gitu iya, loh. Itu yang gue kadang gak paham juga Nggak, sih. gue kenapa nggak kayak pernah gitu ya? yang kayak ngeliat berita di mana laki-laki di AI-in or kayak gini. Terus dijawab verifikasi. Iya lagi gue. Tapi lagi-lagi bukan berarti komen-komen yang mungkin di sosial media rahim anget tuh. Nah iya lagi. Bukan berarti perempuan juga nggak ada yang seperti itu. Iya, ada ada. teman-teman. Cuman balik lagi tidak semua. Tapi kok laki-laki juga nggak semua kok. Iya tahu Benar, maka benar. dari itu. Cuman rata-rata. Ini kita ngomong rata-rata. Mostly ya. Perempuan lebih banyak jadi korban dibanding Laki-laki. laki-laki. Gitu. Ya nggak sih? Ini bentar lagi depan kita ngomong nih. Tapi laki-laki juga pernah kok itu jadi korban. Udah curhatnya masih si curhat. Tapi laki-laki tuh kalau jadi korban, if dia jadi korban, perempuan Yang juga nge-support lantang loh. Iya loh. Makanya apa-apa bukan we don't only support women. iya. We support everyone. But laki-laki come on. Where's We the don't fact? support Iya. bule. We don't Oh support iya, bule. iya, maaf. Tapi kita nggak support bule. Kecuali bule ya. Jule ayo Sama berubah yuk siapa? bisa yuk. Ya, berubah yuk, bisa yuk. Hidup Masih panjang, masih muda. masih ada. Masih Masih bisa. Kita manusia berubah, Jule. Iya kan. Intinya itu. Nah itu dia. Ini case yang bisa kita ambil. Jule salah, kita salahin. Iya. Iya. Iya dong. Kita gak bias. Kita nggak bilang Jule itu harus kasarnya ya. Maksudnya kita nggak bilang Jule itu harus enggak kok dia cantik makanya boleh melakukan itu enggak. Kita nggak bilang Enggak. gitu. Jule salah, ayo berubah. Ya kan dengan fakta, tapi aku bisa bilang gitu karena dengan fakta-fakta yang sudah dikeluarkan oleh pihak laki-lakinya itu sendiri ya. Ini kita nggak berasal dari opini kita, tapi itu berdasarkan fakta yang sudah keluar di sosial media gitu. Menurut kalian, ini terakhir gue pengen nambahin sedikit pertanyaan satu. Cancel culture Indonesia tuh, cancel culture tuh perlu nggak gitu? Bukan di Indonesia ya, cancel culture tuh kayak something that we Kayak di should Korea gitu ya. have gitu. Yang di cancel banget gitu ya. Tapi kalau menurut gue harus ada, tapi kayak bener-bener harus didikasih cancel. Sama artinya semua cancel society gitu. ya. Karena kalau menurut gue tuh, I can say, even Indonesia sendiri tuh soal cancel culture misalnya. Oke, if she is beautiful, then I don't think cancel culture kayak Bakal berlaku ya, terus. Nggak bisa di Indo tuh nggak bisa. Nggak bisa. Di Iya Indo tuh kan? bener-bener nggak bisa. kayak menurut gue karena standar tentang appearance itu masih tinggi, kayak cantik jelek itu tinggi. Jadi kayak ya kalau lu jelek oke, lu bisa ada lu pasti dapet cancel culture. Tapi kalau if you're beautiful then gue rasa lu nggak perlu deh cancel culture, kayak lu bisa berubah kok. Iya sih sumpah. Gua Ya greget itu banget. cancel culture. Menurut aku gak bisa. Tapi dari dalam lubuk hatiku yang paling dalam, bolehlah dilakuin. Boleh. Gue juga Gak setuju bisa gitu. tapi sebenarnya harus Belum- apa boleh? Boleh. Boleh. Boleh misalnya boleh ada gitu. Boleh ada. Entah para korupsi. Iya Entah lagi itu kayak gitu-gitu. Iya kan korupsi laki-laki wanita sama aja di mataku. Iya. Karena aku bayar pajak by the way. Terus yang kedua, Nice Kak. iya dong. Yang kedua laki-laki maupun perempuan yang sudah jadi public figure maupun tidak, kalau buat dia salah, ya tolong itu di cancel culture aja. Gitu menurutku ya, karena tapi di Indo bisa nggak? Kayaknya belum bisa deh. Soalnya gini, aku percaya jangan cancel orangnya. Boleh cancel orangnya tapi jangan seninya. Misalnya dia penyanyi, selingkuh ya kan. Dengerin aja lagu-lagunya. Sebenarnya boleh, cuman dengan dengerin lagunya saja kita sudah mendukung pelecehan itu sendiri kalau dia melakukan pelecehan. Udah Kita masuk mendukung lagi ke dia. suatu kesalahan kalau misalnya
dia melakukan kesalahan itu, Sebenarnya- entah itu selingkuh apa enggak Iya, ya. Kalau itu emang mau makanya. cancel culture ya dari awal sampai akhir di cancel. Tapi itu yang membuat gue tuh greget tuh karena sebenarnya cancel culture misalnya nih ada yang dilakukan kan pasti itu karena kesalahan yang dilakukan dan itu kan merugikan orang lain. Yes. Ketika kerugian itu misalnya kayak Jule, anak-anaknya kan dirugikan. Yes. Iya. Bayangin kalau anak-anak Keluarga udah lagi. besar dan mengerti dan melihat Ngelihat mamanya mamanya itu kayak gitu. tidak mendapatkan cancel culture, Iya. menurut gue pertama Jadi normalisasi ya? Iya, Jule-nya tidak menormalisasikan kesalahannya. Gue gak tahu dia normalisasi apa enggak ya, tapi maksudnya in my opinion jadinya orang tuh menormalisasikan apa yang terjadi. Yes. Anaknya pas gede, pas sadar sakit hati menurut gue. Iya. Gue nggak tahu tapi menurut gue tuh kayak maksudnya kayak rasa sakit hatinya tuh pasti jadi ada gitu loh. Iya, iya. Mau anaknya kayak mau suaminya deh. Dia kan jadinya kayak kalau misalnya mantan suaminya itu jadinya kalau misalnya ngelihat itu tuh jadi kayak sakit hati. Iya Untung nih. menurut gue untung suaminya juga ini loh. Cicing wae ya dia. Dan dia juga ini maksudnya apa influencer Kak. Betul. Oh iya ada suaranya ya jadinya. Kalau itu nggak influencer itu sakit hatinya Pasti gimana ada. coba? Nah itu dia jejak digital tuh nggak akan pernah habis. Nggak pernah loh. habis. Wah mau sampai abad keberapa? Terus dari Bakal kita ada. mundur pun pasti netizen akan mengumpulkan momen-momen Itu, itu. Apalagi netizen Indo. Waduh, Dilawan. intelnya luar biasa loh kan. Oke, ya Jadi kan? intinya tuh apa sih? Kalau dari gue untuk mengakhiri ini podcast ya, maka dari gue wanita itu di mana dia makhluk yang amat sangat kuat, di mana dia bisa berperan. Kalau dia mau sendiri berjalan atau dia stand for herself, she can, Yap. totally can. Tapi dia juga orang yang manja, Mm-mm. yang butuh kasih sayang. Jadi dia kalau mau kuat, dia kuat, dia bisa berdiri sendiri. Tapi dia juga butuh orang lain atau pasangan di sekitarnya. Dan dia juga butuh apa ya kecil ya girly-nya juga Iya. ada. Jadi ya kalau misalnya batasan-batasan itu dan stigma-stigma yang ada di lingkungan itu membatasi dia, sometimes dia jadi sedih bisa, dia jadi diam bisa, tapi sometimes dia juga bisa bersuara dengan lantang bisa banget. Betul. Jadi perempuan itu seseorang yang limitless dan seseorang yang sangat amat tangguh dan Yes. such an amazing creature. Yes, Iya, setuju gue. Menurut gue ini klise sih, cuman menurut gue perempuan itu anugerah sih. Karena yang tadi dibilang, Anugerah terindah yang pernah. bener. Karena yang tadi dibilang kita tuh serba bisa. Ya. Maksudnya kalau kita hidup sendiri pun tanpa laki-laki kita serba bisa. Kalau laki-laki kan perlu kita. Iya. Kalau ada perempuan itu tuh anugerah sih buat semuanya. Oke, kalau dari aku sama sekali nggak ada kesimpulan apa-apa sih tentang perempuan karena perempuan itu tidak bisa didefinisikan Definisikan. dengan apapun. Which is perempuan adalah yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah. Dia adalah gak bisa dikatakan. Iya. Benar-benar gak bisa. Maksudnya bukan karena otak aku yang kosong ya, tapi perempuan itu adalah Unspeakable ya. yes. Iya. Gak bisa aku definisikan perempuan itu kuat pasti. Apalagi perempuan cantik ya dia cewek. Ya, Perempuan jadi semua baik, yes. Bener semua lagi. orang baik. Ya, nggak? Perempuan punya value nggak semua, tapi rata-rata punya. Punya. Perempuan berpendidikan, yes. Jadi apa itu perempuan? Sekarang kita tanya balik, apa itu perempuan menurut kalian? Coba Boleh jawab di komen ya. komen kalian, Yes, jawab di ya. komen menurut kalian perempuan tuh apa sih? Yes. Karena banyak banget dari episode pertama ini gue banyak banget belajar Insight-insight Yes, baru sih. Gue juga banyak insight baru baru. tahu hari ini. dan dimana kita tuh jadi perempuan tuh sangat amat indah dan kuat. Ya, Mau kita itu tipe yang kayak gue nih, gue bold banget, gue perempuan yang bold. Ada kakak ada yang tipenya yang kayak gimana, kakak tipe yang feminim. feminim ya. Kalau dia yolon. Sumpah. Jadi kalau kakak lebih ke kayak ciwi-ciwi imut. Enggak juga, cuma kan biar melengkapi satu sama Melengkapi, lain. iya. Karena perempuan itu harus saling melengkapi satu sama Yes. lain, gitu. Enak. Ya kalau misalnya di sini kita belajar untuk saling mengerti sebagai Yes. perempuan juga, woman support woman and Makin bersyukur ya jadi perempuan. Yes. Iya. Sumpah, Emang sih, gua jangan bersyukur takut banget. untuk jadi perempuan. Yes. Kalau orang dulu pengennya anaknya laki-laki membawa marga, anaknya laki-laki mau jadi pemimpin, perempuan serba salah ketika mereka dilahirkan, please dong. Jadi perempuan itu asik kok.
semenyenangkan itu. Lihat seasik apa kita berdiskusi, Yes. berbincang. Mencintai diri kita. Yes, just love yourself, guys. That's the point of semuanya itu poinnya. Gue bisa bilang kayak love yourself, guys. Kayak cewek-cewek yang mungkin ngerasa insecure atau apa, guys. No, you don't need to feel like that, right? Pokoknya harapan kita adalah tetaplah hidup sebelum dijemput. Yes. So thank you for watching, guys. Bye bye. Thank you. Mungkin jadi perempuan itu bukan tentang suatu definisi, tapi tentang semua cerita, pengalaman, dan perjalanan yang kita lewatin. And no matter how messy or beautiful it is, we get it, girl. Bye. See you next episode. That's how messy we are. We get it, girl. We get it. Big dreams, big world. Say what you want.